Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sahabat Intai, tinggal di Taiwan, negara minoritas Islam dan dengan suhu yang lagi panas-panasnya yang harus menjalankan ibadah puasa tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai umat mukmin. Nah, bagaimanakah kita sebagai umat mukmin menjadikan saum atau puasa itu sebagai benteng atau perisai buat diri kita? Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Bapak Iwan Kustiawan. Beliau merupakan dosen teknik elektro di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Selain itu, pada saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Yunlin University of Science and Technology Taiwan. Tentunya masih dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Pak. Puasanya masih lancar ya Pak? Siap. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puasa atau saum itu sebagai perisai atau benteng orang mukmin ya Pak? Iya. Karena ya di Taiwan itu apalagi sekarang summer ya Pak, saatnya ya seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang sini ya dengan pakaiannya mungkin kalau musim panas itu, dan sehingga kebetulan sekali ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan ya Pak. Bagaimana sih Pak puasa atau saum itu sendiri bisa dikatakan sebagai perisai bagi orang-orang mukmin? Ya, baik, terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Pemirsa Intai yang dirahmati Allah, pertanyaan yang mengusik kita dengan kondisi yang real di Taiwan khususnya, jadi musim panas harus melaksanakan saum, kemudian waktunya juga lebih panjang dari yang biasa kita lakukan di Indonesia. Nah, ada satu hal yang menarik, saum sebagai perisai atau benteng bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183 terkait dengan kewajiban saum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sudah begitu sering kita dengar, sudah begitu sering kita terima, boleh jadi banyak yang sudah hafal. Yang kemudian bagaimana memaknai ayat ini menjadi lebih berharga bagi hidup dan kehidupan kita. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam diwajibkan bagi kalian orang yang berpuasa. Makna kutiba di sini para ulama memberikan penjelasan kenapa tidak furido atau wujiba. Furido kan dipardukan, wujiba atau diwajibkan, tetapi di situ dalam ayat itu kutiba alaikumusiyam. Nah, mana yang lain dari kutiba ini adalah an-naqsu al-hajarah. Jadi artinya mengukir di atas batu. Nah, kenapa dikatakan mengukir di atas batu? Karena saum ini memiliki peran yang lebih kuat, yang lebih membekas dalam jiwa, sehingga pada akhirnya membangun suatu kepribadian atau karakter. Ada pepatah mengatakan, bayangkan kalau orang belajar di waktu muda, waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua itu bagaikan mengukir di atas air. Jelas perbedaannya kan? Kalau dalam batu, berpuluh-puluh tahun kuat. Kalau dalam air, ya begitulah, susah ingat, kemudian
mudah lupa. Nah, gitu. Nah, mungkin seperti saya, tapi bermohon tidak seperti itu. Nah, dengan saum itu akan memberi gambaran atau perumpamaan, memberi dampak atau peran seperti halnya mengukir di atas batu. Apa yang diukir itu pembentukan karakter, sehingga karakter itu dia akan menjadi benteng. Benteng dari apa? Dari hal-hal yang bisa mencederai atau merendahkan martabat manusia, yang pada hakikatnya adalah manusia itu adalah makhluk yang paling baik ya. Jadi di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, karena selain diberikan akal, pikiran, perasaan, dan juga diberikan tuntunan yang sempurna dari Allah berupa Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah saum itu menjadi benteng karena dia memiliki peran untuk menahan ya, sebagaimana artinya saum itu adalah imsak. Imsak itu nahan gitu, menahan. Nah, bagaimana kemudian saum ini menjadi sesuatu yang menahan? Yaitu tadi, kalau kita maknai dari sisi klasifikasi atau tingkatan-tingkatan saum, para ulama juga memberikan deskripsi atau gambaran. Ada yang saum hanya sekedar menahan tadi lapar, dahaga, haus saja gitu ya. Yang bersusah payah selama sehari, tetapi tidak ada yang didapat hanya lapar dan dahaga saja, karena merasa saum itu mungkin keterpaksaan, kewajiban, dan seterusnya yang tidak ada keterlibatan sisi kejiwaan. Ada yang lebih baik, yaitu saum yang kita bisa berusaha menghindarkan diri dari segala hal yang bisa merusak nilai dari amalan saum itu. Kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan mencela, menggunjing, saling bertengkar, kemudian fitnah, dan seterusnya. Jadi hal-hal itu bisa melatih manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan saum yang paling bagus adalah saum yang betul-betul lahir dari dimensi kesadaran individu. Jadi betul-betul menyatakan saum ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting kita lakukan, karena dengan saum itu merupakan upaya latihan atau riadoh gitu, riadoh batin ya, sehingga menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang bagus, yang utuh. Nah, kemudian dari benteng itu apa sih yang bisa kita lihat pengaruhnya, atau kita sebut dengan taksirus siam, pengaruh siam, pengaruh puasa dalam diri. Yang pertama jelas itu bisa mewarnai atau mencelup gitu ya perilaku kita, dengan membiasakan kita untuk menghindarkan diri dari hal yang merusak nilai saum, kemudian menahan juga lapar dan dahaga. Itulah satu upaya menstimulus batin kita, jiwa kita, fisik kita, agar kita menjadi lebih siap, lebih tahan uji. Nah, ini pada akhirnya akan membentuk suatu karakter yang tahan uji, tahan banting gitu ya, dengan saum itu. Mungkin kalau tidak salah di episode sebelumnya sudah dikatakan akan melahirkan manusia yang lebih produktif, maka ini juga selain produktif memiliki tahan uji ya, mungkin adversity question ya. Jadi manusia yang tangguh, yang tidak cengeng, yang tidak sebentar-sebentar mau bunuh diri, sebentar-sebentar pundung gitu kan. Nah, bukan seperti itu, tapi betul-betul menjadi manusia yang kokoh dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang kedua, dengan saum itu dia bisa membangun yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Asal saum dilaksanakan dengan proses imanan, wahtisaban, dengan betul-betul iman kepada Allah, kemudian ikhlas, maka ada proses penghambaan yang tulus, yang lurus kepada Allah secara vertikal. Kemudian dampaknya adanya hubungan yang baik secara horizontal kepada manusia. Ini akan melahirkan suatu kebajikan, bukan hanya kebajikan yang sifatnya individu, tapi mereka kebajikan sosial. Karena kita ini adalah makhluk sosial, maka kebaikan yang sifatnya sosial atau komunal ini akan melahirkan suatu peradaban yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih baik. Karena didukung oleh
pribadi-pribadi yang baik pula, dorong oleh keluarga-keluarga yang baik pula. Inilah yang salah satu manfaat dari saum sebagai benteng itu, dia akan membentuk atau melahirkan kebajikan-kebajikan yang bukan hanya bersifat individual tapi bersifat komunal, bersifat sosial. Ya, bagaimana saudara-saudara kita yang bekerja di situ bisa menampilkan wajah agama kita yang ramah, yang baik, begitu ya. Kemudian mahasiswa Dina dengan teman-teman di Taiwan kayaknya gimana sih? Ya kita puasa biasa aja seperti apa, kita interaksi dengan mereka, kita bisa berinteraksi, bergaul dengan, tentu tidak mengorbankan akidah kita. Kita bisa hadir dengan sesuatu yang sangat damai, sesuatu yang sangat indah. Karena kalau kita merujuk pada persaudaraan, ukhuwah, itu ada disebut dengan ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan yang dasar yang datang dari perspektif kesamaan kita sebagai manusia. Tidak melihat agama Islam atau Kristen, Konghucu dan seterusnya, tapi itu merupakan saudara yang kita bisa bangun dengan puasa ini, melahirkan suatu kebajikan yang sifatnya lebih sosial, lebih komunal. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen, mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Yang ketiga, dengan saum itu, karena dia sebagai benteng, dia akan membentuk kematangan emosional. Yang dalam Al-Quran bisa kita katakan sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bahkan disuruh oleh Allah jiwa yang tenang itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kepadaku dengan ridho dan diridhoi, gitu kan. Itu panggilan Allah kepada jiwa yang tenang. Jangan lupa dalam diri kita ada 3 jiwa. Ada yang pertama disebut dengan nafsul mutmainnah, ya, nafsu yang cenderung membawa kita kepada kebenaran dan kebaikan. Ada yang kedua adalah nafsu lawamah. Jadi nafsu yang dia tidak stabil, pokoknya kadang baik, kadang buruk, terus-terusan, dia tidak jelas gitu. Kadang hari ini baik, besoknya buruk, terus tidak ada kecenderungan untuk misalkan dia cenderung di baik gitu kan. Walaupun memang manusia itu imannya itu naik dan turun, tetapi bisa di maintain gitu kan, bisa dirawat, dipelihara supaya berusaha ada di posisi yang atau area yang lebih bagus. Nah, itu lawamah. Nah, yang ketiga dalam diri kita itu ada disebut dengan jiwa nafsu amarah. Jadi nafsu yang cenderung bawaannya itu ke dalam keburukan, bawaannya itu kepada kejahatan. Nah, 2 nafsu ini, amarah dan mutmainnah, akan terus mempengaruhi kita, perang mana yang lebih dominan dalam diri kita. Nah, saum diarahkan supaya bisa mengantarkan kita berada dalam koridor jiwa yang tenang, jiwa yang mantap gitu ya, steady state. Nah, inilah yang diharapkan dalam saum sebagai benteng itu, menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang matang, jiwa yang tenang dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang namanya nafsu itu ibarat anjing yang kalau kita latih, kita arahkan, itu bisa menjadi baik. Coba di sini kan komunitas banyak sekali anjing ya. Rasa-rasanya anjing di sini baik-baik lah gitu dengan manusia itu. Kalau mendekat, pengen disayang, baik karena memang mungkin diperlakukan dengan baik ya, dengan oleh masyarakat di sini.
Nah, sementara kalau di kita mungkin ketika anjing langsung ditendang, pasti akan menyala yang menggonggong ke kita. Itu artinya ibarat dalam diri kita bahwa nafs atau jiwa itu bisa direct, bisa diarahkan, bisa dikontrol, dikendalikan sehingga melahirkan tadi yang namanya kematangan emosional dan juga kematangan jiwa. Yang berikutnya tentu karena saum sebagai benteng bukan hanya yang sifatnya kejiwaan, juga secara fisik. Mbak Dina sudah baca banyak artikel yang menyatakan bahwa saum itu bisa membantu menyehatkan kan. Saumlah maka akan sehat. Kenapa? Karena di situ ada proses keteraturan metabolisme tubuh. Kita dilatih untuk sahur, kemudian buka itu secara tertib. Bahkan makanan juga jangan sembarangan gitu kan, Mas. Pertama saja disunahkan kalau misalkan buka dengan yang manis-manis atau kalau enggak dengan air putih saja. Apa? Karena dalam kondisi kering itu diberikan dulu penyejuk seperti itu. Ya, walaupun mungkin kebiasaan, bukan hanya di Indonesia, di Taiwan juga, ketika mau buka yang dilihat apa gorengan. Yang pertama itu yang dilihat adalah hal-hal yang favorit seperti itu ya. Nah, tapi disitulah yang akan melahirkan pada kesehatan baik secara bukan hanya jasmani, rohani, tapi juga jasmani juga akan ikut berkontribusi dengan saum itu. Itulah saya kira saum sebagai perisai orang mukmin itu menjadi demikian penting. Kita maknai saum menjadikan amalan ibadah yang lahir dari kesadaran kita sendiri. Karena saum kalau kita isi dengan berbagai kegiatan yang konsisten, kemudian juga penuh kesabaran, itu tentu akan mendorong kita menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik, yang lebih tahan uji, dan juga memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Gitu. Kemudian nih Pak, setelah mengetahui bahwa pentingnya puasa itu yang dapat dijadikan sebagai perisai sebagai umat mukmin itu sendiri, bagaimana cara menjadikan puasa itu sebagai benteng bagi umat mukmin di seluruh, baik maupun di Taiwan yang bekerja maupun mahasiswa. Ya, setelah kita paham bahwa saum itu sebagai benteng, perlakukanlah itu secara sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana kita punya senjata, senjata digunakan secara baik. Nah, saum itu setelah kita paham sebagai benteng perisai, maka caranya supaya tetap bisa menjadi jalan pelindung kita, gitu ya, tentu harus adanya kesabaran yang kokoh dalam menjalani latihan itu. Jadi keuletan dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu yang akan melahirkan puasa sebagai benteng. Karena tidak ada jalan lain kita untuk supaya bisa kokoh, supaya kita tahan uji, ya masuk ke dalam puasa itu kemudian isi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita, Mbak Dina, di kampus ada tugas, ada banyak, ada studi kasus, itu kita tidak boleh lari, kita harus jalani ya. The only way to learn to solve problem itu, satu-satunya cara untuk memecahkan suatu masalah ya pecahkan itu masalah. Ya kuncinya tentu adalah praktis. Jadi praktek itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, saum itu kita tidak pernah pantang menyerah. Kita isi dengan amalan-amalan. Misalkan selain saum itu ada sholat duha, ada qiyamul Ramadan, ada tilawah Al-Quran, ada sedekah, ada sholat-sholat yang lain. Kita aktivitas di kampus, di pekerjaan, itu semua ditekuni dengan baik. Saya yakin itu betul-betul akan menjadi jalan, menjadi perisai. Bahkan makna yang lebih tinggi, yang lebih lebih produktif lagi, ada korelasi sebenarnya dari riyadhah batin yang dilakukan oleh orang mukmin itu dengan kesuksesan yang dimiliki oleh seseorang. Itu ada korelasinya gitu ya. Sehingga itu melahirkan hal-hal yang spektakuler dalam kehidupannya. Misalkan saya contoh amalan-amalan yang berlahir dari riyadhah batin. Katanya Imam Bukhari itu kan terkenal sebagai penulis hadis yang tingkat kesahihannya itu nomor 1 lah gitu ya di kalangan masyarakat muslim, sebagai pegangan kita untuk setelah Al-Quran itu hadis yang sahih. Itu kalau mau menuliskan
satu hadis itu setelah mandi kemudian sholat dulu 2 rakaat, ya. Sehingga baru ditulis hadis. Nah, bayangkan ada 6.000 hadis, berarti kan 6.000 mandi, 6.000 sholat. Itu salah satu contoh riyadhah batin. Kemudian misalkan Ibnu Qayyim, kalau misalkan setelah sholat subuh itu tidak langsung beranjak, tapi melakukan dulu zikir bisa sampai matahari naik. Nah, itu kan perlu kesabaran. Dan kesabaran itu bisa melahirkan benteng bagi dirinya, dan bahkan lebih jauh produktivitas dalam dirinya, dalam hidup dan kehidupannya. Imam Malik kan pendiri madhab Maliki, itu selama kurang lebih 60 tahun beliau itu melakukan saum seperti saum Daud gitu. Dan dari situlah ternyata banyak kemuliaan-kemuliaan yang diperoleh oleh mukmin. Nah, saya kira dalam kesempatan ini, karena saum sebagai perisai orang mukmin, sekiranya kita bisa memaknai saum kemudian dijadikan betul-betul perisai bagi dari kita, saya yakin insya Allah akan membukakan jalan pertolongan untuk apapun. Kita bisa menyelesaikan persoalan, kita juga tidak cepat putus asa, kita tidak cepat mau bunuh diri. Kalau misalnya keluarga tidak mau putus gitu seperti itu. Nah, itulah yang menjadikan umat mukmin itu menjadi umat yang indah ketika dianugerahi saum, dianugerahi kesempatan untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Iwan untuk sharing dan ilmunya pada kesempatan kali ini ya. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi di bulan puasa ini kita marilah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tetap produktif, dan sehingga dapat menjadikan puasa itu benar-benar menjadi benteng bagi kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kokoh, dan pribadi yang tidak cepat putus asa. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.